saudara, siapa umat pemenang? Kita angkat tangan, kata ku yakin kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Oh haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, haleluya. Oh, terjadi di sini. Mari kita berdoa kita saudara. Kesembuhan, kelepasan, kebebasan, kemenangan terjadi di sini. Oh, rabasende hele marabose. Haleluya. We worship you, Lord. Haleluya. Haleluya. Kemenangan, kebebasan, mujizat yang besar terjadi di sini. Oh, kami percaya Engkau Yesus. Kami percaya Engkau Bapa. Oh, rabashere barabashekere botong rabashea. Haleluya. Haleluya. Oh, rabashe. Haleluya. Kami percaya Tuhan, jika hadirat Tuhan turun, ada sesuatu yang besar terjadi. Kami percaya, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kalau hadirat-Mu ada, itu cukup buat kami Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu, semua jawaban hidup kami terjawab dengan sempurna. Yesuslah sumber jawaban kami. Hanya Dia yang kami sembah, kami hormati di tempat ini. Bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Biar Engkau terus melawat tempat ini, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tempat ini, MCUI ini menjadi berkat bagi gedung ini, bahkan bagi sekitarnya. Bahkan dari jauh pun Engkau akan mendatangkan orang-orang dan mendapatkan berkat dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir pada sore hari ini. Biar mereka pulang membawa sesuatu yang baru bagi mereka. Dan mereka hidup dalam kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Dan lebih berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Matikan hamba-Mu, kedagingan hamba-Mu. Biar hanya Engkau saja Tuhan berbicara melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Beri hikmat marifat-Mu turun. Biar hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Apa yang Kau inginkan kami lakukan. Biarlah itu terjadi Tuhan pada sore hari ini. Kami mau menjadi penurut-penurut firman-Mu. Karena kami tahu akhir zaman ini semakin hari bukan semakin membaik, tapi semakin hari semakin sukar. Itu firman-Mu berkata. Biarlah kami tetap kuat berdiri teguh dan menjadi pemenang dan bahkan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Kami usir segala kuasa roh jahat yang mau mencoba mengganggu hati pikiran kami. Yang menguasai gedung ini. Apapun yang ditanam oleh iblis kami cabut, kami bakar di dalam nama Yesus. Kau tidak berhak ada di ruangan ini khususnya. Malaikat Roh Kudus berjaga-jaga mengelilingi tempat ini. Menguasai setiap sudut ruangan ini. Dan bahkan memagari dengan api Roh Kudus. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu Yesus. Juga gedung ini Tuhan, juga pemilik gedung ini. Piko Group dan Sahid Group Tuhan. Kau berkati mereka yang sudah memberikan tempat buat kami. Beribadah di tempat ini dengan free. Kami percaya ada kuasa Tuhan akan mengalir pada mereka. Bahkan banyak jiwa akan dimenangkan melalui tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Semua kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom saudara. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita baik. Amin. Ini perdana loh.
Jam 4 sore ini kita buka kebaktian perdana. Kalau jam 10 baru tadi pagi ya. Tapi itu jam 10, jam 11 beda-beda tipis, nggak masalah. Tapi jam 4, amazing loh. Saya pikir cuman saya, Bunuke, dan pengurus yang lain, singer, song leader, dan pemain musik yang datang. Wow, thank you so much sudah datang. Itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin manusia bisa melakukan. Amin. Makanya berjeri lelah kita mau mengabarkan Injil segala macam dengan paksaan. Nggak akan kena kalau bukan Tuhan yang mengizinkan saudara datang. Amin. Jadi saudara nengok kiri kanan. Masih ada yang kosong. Besok bawa teman ya, bilang. Besok bawa teman ya. Semakin banyak. Kita bersuka cita. Tadi kita rame di belakang jogetnya. Tadi lagu bak urapan di kepala Harun. Udah jogetnya pakai jempol doang saudara. Luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera di tempat ini. Amin. Terlebih lagi tempat ini diberikan Tuhan. Bukan kita yang mau, betul Bunuke dan pengurus yang lain. Ini luar biasa. Makanya kita harus memanfaatkan tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kita berbakti untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tempat ini dibuka 24 jam jadinya salah. Dibuka kayak ATM ya 24 jam. Dibuka 7 hari, 7 days a week. Jadi 7 hari dibuka dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Siapa yang mau datang berdoa di sini silahkan. Karena kami mendapatkannya dengan cuma-cuma, kami juga mau semua orang merasakan tempat ini dengan cuma-cuma. Karena Tuhan memberi berkat kita cuma-cuma, amin. Saudara, orang berjeri lelah untuk mendapatkan tempat, bahkan mereka bisa berbayar-bayar, mahal sekali. Kami dulu, saya dengan Ibu Herlin mencari tempat, karena sekretaris harus ikut saya untuk keliling cari tempat ya. Saat itu lagi cari ruko, tempat. Kami ke sebelah saudara, ini kesaksian sungguh-sungguh luar biasa. Di City Walk. City Walk kami bilang, aduh ini tempat strategis di tengah. Ada MRT, ada bus, nggak susah gitu untuk transportasi. Begitu kita bertanya, ketemu dengan orangnya, dia tiba-tiba mengatakan, ya kira-kira per meter lah, per meternya berapa gitu. Saya langsung buka handphone, kalkulasi, weh, ini kalau sebulan sama dengan Amerika, $2.500 sampai 3, belum plus-plusnya. Maintenance fee-nya bisa 3.000. Saya bilang gini, ini Indonesia apa Amerika sih? Saya bilang gitu. Di Amerika aja nggak semahal ini gitu kan. Langsung secara manusia ciut. Ya elah, baru berdiri udah 3.000 gitu kan ya. 3.000 sebulan saudara. Cuma saya bilang sama Ibu Herlin, Bu Herlin, mari kita tumpang tangan. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau mengizinkan tempat ini buat kita, jadi dalam nama Yesus. Kalau enggak, Tuhan carikan tempat yang lain. Tapi kalau memang di tempat ini Tuhan berikan dananya. Punya duit? Enggak punya Tuhan. Jujur bener kan? Kita harus jujur, doa tuh jujur sama Tuhan. Justru doa yang jujur itu seringkali terjawab dengan cepat saudara. Kalau doanya, makanya Tuhan bilang jangan berdoa kayak apa namanya? Belok-belok apa tuh namanya kalau di bahasa ini? Bertele-tele. Nanti jadi teletabis saudara. Bertele-tele kata firman Tuhan. Jangan bertele-tele. To the point aja sama Tuhan, dia Bapak kita. Amin. Anak saya kalau minta, Dad, bayar uang sekolah Dad. Bapaknya gak usah, Daddy yang luar biasa gantengnya gitu kan. Enggak datang. Permisi Daddy, kula nuwun, ini anakmu mau minta duit. Enggak, dia langsung Dad, bayar uang sekolah. Karena dia Bapak kita yang baik. Jadi pada saat kita berdoa, kita percaya Bu Herlin. Tapi dalam hati gile, berapa duit ini ya kan? Ya Bunuke. Waktu itu kita bilang, aduh udahlah beriman saja sama Tuhan, Tuhan kasih. Singkat cerita, pemilik gedung ini adalah teman saya, yang adiknya teman saya. Yang di Singapura saya suka ketemu sama kakaknya. Singkat cerita mereka minta didoakan. Saya lagi melihat brosur, lagi ada di situ karena ada foto-foto apartemen kan. Oh ini apartemen bagus juga ya. Ya ada rukonya enggak ya, pikiran saya gitu ya. Mungkin yang lebih murah lah. Di mana tuh? MT. Ya itulah. Apa? Ya itu ya kan. Nah itu ada gedung baru. Saya tidak tahu kalau itu yang membangun adalah grup ini gitu. Saya pegang-pegang brosurnya. Waktu meeting, waktu sebelum saya doakan, tiba-tiba dia bilang gini, Ibu
kenapa pegang brosur itu? Kan aneh kan mau ketemu orang pegang brosur. Oh saya tadi lihat-lihat ada ngelihat gedung ini. Terus dia bilang, oh ya kenapa ibu cari apa? Kita bilang kita mau beli ruko atau sewa yang bisa kita afford gitu ya. Terus dia bilang gini, ibu tahu nggak? Saya sudah setahun berdoa sama Tuhan. Saya mau dedikasikan satu ruangan untuk dipakai kemuliaan nama Tuhan. Wih, saya kaget gini. Terus dia bilang gini, ibu mau? Tempat saya udah mikir gini, dolar ya kan? Nggak beda jauh, sana sama sini. City Walk sebelah saudara. Yang kita doakan sebelah. Kok yang di sini? Terus saya tanya dong, waduh di sini lumayan ya, saya bilang gitu harganya gitu kan. Udah yang di MT Haryono aja, itulah ya kalau Tuhan mau kasih, kita kadang-kadang sok-sokan gitu ya. Udah Tuhan yang kecil aja, padahal udah Tuhan kasih yang gede, maunya yang kecil. Ya, kita bilang, akulah cacing-cacing Tuhan, wih mau aja jadi cacing kata Tuhan. Lu manusia sempurna, amin. Jangan mau dibilang cacing, belalang-belalang. Ih kita anak raja, haleluya, amin. Jadi pada saat dia bilang, berapa? Saya bilang, aduh harganya luar biasa ya. Tapi dia bilang gini, enggak bu, saya kasih pinjam free. Haleluya. Saya nggak langsung senang. Wah tadinya saya udah mau jingkrak aja udah loncat gitu ya. Singkat cerita, oke, bolehlah gitu kan ya. Lebih baik karena dipakai 7 hari saudara. Kita sewa 1 jam aja, 3 jam ya Bu Nuga ya. Itu jutaan saudara. 3 jam doang. Ini free, maintenance-nya doang, bayar satpam dan segala rupa. Ngambil gak saudara? Dia bilang apa? Sudah banyak gereja yang saya tawarin, gak ada yang mau. Oh saya mau, saya bilang. saya gak langsung gitu, saya cuma bilang, oh ya, oke, bener ini mau dipakai untuk Tuhan gitu, untuk kita. Oh ya kalau mau pakai aja. Saya bilang, oke saya terima kasih ya. Puji Tuhan saudara. Dalam 4 hari ibu-ibu ini menyelesaikan dan bapak-bapak yang di belakang menyelesaikan. Bapak Jimmy juga membantu semua mengerjakan ini semua. Akhirnya kita bisa duduk tenang dengan AC yang enak ya saudara. Puji Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu singkat cerita, sampai akhirnya kita mengadakan, saya bilang Bu Nuka berani mengadakan 2 kali kebaktian. Karena kita mau, karena orangnya yang punya juga mau ini tempat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya juga gak mau menyia-nyiakan mandat itu, dan kita pakai pagi dan sore. Saya bilang Bu Nuka, oke, baru kita niat pagi dan sore. Saudara mau tahu, baru kita rapat pagi dan sore. Besokannya saya diajak meeting. Ibu, boleh ketemu? Boleh. Saya pikir, waduh, ini jadi nggak ini ya gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, saya masih ada 3 tempat lagi. Mau ibu pakai? Wih, saya pikir 1 aja belum kelar gitu kan ya saudara. Itu ada dia sebutin di Bekasi 1, di MT Haryono Lebak Bulus 1. Saya bilang, dalam hati, ya boleh juga ya. Tapi siapa pekerjanya? Saya bilang, Tuhan, saya nggak mampu. Kalau Tuhan adakan semuanya ini bukan karena saya. Siapa saya? Kalau saya boleh dipikir, saudara, saya untuk datang ke Indonesia ini penuh perjuangan. Ninggalin keluarga, ninggalin pelayanan. Di sana juga pelayanan padat, saudara. Kami di sana ada 6 cabang. Di San Francisco 3, San Francisco, Sacramento dan juga di Hayward, di Bay Area, Hayward dan Burlingame. Di LA ada di Irvine, di Ontario dan juga ada di, sampai lupa namanya, San Gabriel. Jadi bukan karena iseng saya buka, saudara, nggak mau. Perjuangan untuk bolak-baliknya itu nggak gampang, saudara. 23 jam di pesawat. Aduh, kadang-kadang pantat udah geser ke sana, masih pegel, geser lagi ke sini. Dan tahun lalu 4 atau 5 kali saya ke Indonesia. 6 kali tuh dihitungin sama sekretaris, 6 kali saya ke Indonesia. Sampai saya bilang gini, ini kalau bukan Tuhan saya nggak akan mau. Perjuangan keuangan kami juga dengan duit pribadi, saudara. Bukan uang dari gereja, tidak. Tapi itu yang Tuhan mau, di mana kita ditempatkan, di situ kita harus bekerja buat Tuhan. Di situ kita berkarya. Jangan pernah hitung-hitungan duit sama Tuhan.
Percaya saya, dalam pelayanan jangan pernah hitung-hitungan duit. Saya dibayar berapa ya? Saya ke sana kan ongkosnya sekian. Saya Amerika Indonesia itu paling sedikit harga tiket murah tuh $1.500. Berapa tuh? Nah, itu ekonomi yang paling pojok, saudara. Ekonomi yang gak bisa pindah-pindah, yang kalau ini duduknya pantatnya tepos. Pertama masih ekonomi deluxe, oke lah 2.500. Lama-lama, wah 7 kali. Men, 7 kali. Kali 2.500. Thank you so much gitu kan ya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ayo balik. Jangan pernah hitung-hitungan duit sama Tuhan. Tuhan bisa mengadakan segala sesuatu yang kau butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kalau kita cuman hitungannya, oh pelayanan, oh digaji sekian, oh pelayanan di sini dapat sekian, dapat sekian. Saudara, segitulah berkat saudara, nggak naik-naik. Amin. Waktu kita tidak berhitung sama Tuhan, Tuhan sediakan apa yang nggak pernah kita pikirkan. Seperti tempat ini. Saya nggak pernah pikir, saya dan Pak Rudi nggak pernah mau pikir mau buka gereja di Indonesia. Nggak pernah. Menjadi hamba Tuhan pun nggak pernah dalam otak kami. Kami punya usaha dulu, cleaning service. Dulu kalau saudara masih ingat, nggak tahu namanya apa, Bang Bumi Daya. Yang di belakang, apa tuh? Apa, Hotel Mandarin ya, sebelahnya ya. Ya, Bang Bumi Daya, gedung tinggi. Itu kami cleaning service dari lantai 1 sampai lantai berapa saya lupa. Wisma Kosgoro, itu cleaning service saya, usaha kami. Kami pengusaha, saya punya toko-toko butik. Ya, yang ada di mall. Tapi Tuhan mau kita nggak mengerjakan itu, mengerjakan ladang Tuhan. Kalau jujur nggak mau, saudara ngapain? Saya udah enak, nggak mau susah-susah ngeluarin duit hanya untuk orang, maaf ya, untuk orang-orang. Ngapain? Tapi Tuhan mau kita taat melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Pada saat kita taat melakukannya, Tuhan yang akan pelihara semuanya. Dalam otak nih manusia, lah Tuhan kalau kayak begini gimana anak saya, gimana sekolah anak, gimana ntar mereka masih kecil-kecil. Tapi ternyata Tuhan gak pernah berhutang, saudara. Ya, saat kita melayani dengan ketulusan hati, Tuhan yang akan bekerja dalam segala bidang yang kita gak bisa tangani, saudara. Amin. Jadi saudara, kalau kita mau jadi pemenang, coba motonya boleh. Makanya kita punya visi, itu adalah jemaat. Coba kita berdiri yuk. Kita sebutkan, declare. Saudara, itu jadi iman. Apa? Tunggu, sabar saudara. Udah mau menang duluan. Tunggu. 2, 3 bareng-bareng. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Bilang, itu saya gitu. Itu kamu juga. Silakan duduk saudara. Siapa mau hidup berkemenangan? Menerima glory to glory, berkat dan berkat. Saudara, memang kadang-kadang untuk kesananya ada proses. Enggak segampang itu, tetapi pada saat kita taat mengikuti proses itu, Tuhan akan beracara dalam hidup kita. Amin. Bagaimana orang bertobat itu satu sukacita yang luar biasa. Lebih daripada dapat duit kalau lagi nepok badminton. Mungkin ada yang belum tahu, suami saya dulu pemain badminton, saudara. Ya, dulu mantan atlet. Ditangkap Tuhan, dia 2 kali All England, Olimpiade, dia dapat perak tahun 92. Juara dunia berkali-kali. Kalau kekurangan, enggak saudara. Kami punya rumah banyak. Punya bisnis, punya mobil. Kami di Amerika punya 3 rumah. Punya mobil. Tapi Tuhan minta semua itu. Kamu boleh nikmatin, tapi rumahku, waktu itu kami menyewa-nyewa tempat seperti dulu ya, sewa-sewa. Tiba-tiba satu malam, kami masih punya anak 2 saat itu. Dan yang paling kecil dulu masih 1 tahun, saat itu Pak Rudi belajar teologi di Amerika. Saat itu, karena anak di Amerika itu anak gak boleh ditinggal di dalam mobil sendirian. Anak saya dua-duanya tidur karena kalau waktu doa jam 8 kan, jam 8 malam di gereja. Jadi gereja sama lobi tuh mobil sama lobi parkirannya nggak jauh. Jadi suami saya doa di dalam sama timnya ya. Saya nungguin anak di mobil dengan 2 anak.
Jadi pada saat mereka berdoa, saya juga berdoa di dalam mobil, saya memuji Tuhan. Ya, saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa ikut ke dalam, tapi saya juga mau memuji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih Hagai 2, saudara. Tuhan bilang gini, perhatikan rumah Tuhan kau biar terbengkalai, rumahmu kau papanin dengan bagus. Dengan indah-indah barang yang indah. Waduh, itu kayak nemplak saya. Kamu pakai marmer, kamu pakai ini, pakai kristal segala macam. Lihat rumahku, kamu pindah-pindah mengembara. Saya bilang, Tuhan ini salah ngomong, tau gitu saya tutup lagi. Ya tau gitu gak baca ini gitu kan ya, maunya kan gitu ya. Tuhan mau apa sama saya? Siapakah saya bilang gitu. Tuhan akhirnya bilang gini, berikan untuk Tuhan. Suatu kali ada hamba Tuhan dari Afrika, saya lupa waktu itu khotbah di salah satu gereja. Terus dia bilang gini, ada satu tantangan. Tuhan bicara, kamu kan punya mobil, kasih dong. Wih, saya bilang gini, wait a minute Tuhan, itu kan yang kerja kan laki gue, yang nepok bulu angsa gitu kan ya. Sampai bulunya sampai kemana-mana gitu. Saya bilang, gak bisa gue kasih. Tapi Tuhan bilang, ada mobilnya. Akhirnya taruh janji iman. Saya akan kasih kalau jual, kan waktu itu mau jual mobil di Indonesia. Ada, mobil kamu kan masih ada tuh di Indonesia. Jual katanya gitu. Saya bilang, bagaimana ceritanya ini gitu kan. Sampai akhirnya saya tulis aja. Telepon saya sekian, saya akan kasih sekian jumlahnya. Karena saya tahu harga mobil itu dari tawar orang. Saya kasih kertas itu ke suami saya. Pak, lihat Pak. Dia langsung gini. Oh, Tuhan ngomong sama lu, Tuhan juga ngomong sama gue. Katanya gitu. Wah, berarti belum agree ya kan? Saya bilang, Tuhan gak agree, berarti bukan dari Tuhan nih. Ini salah nih suara saya. Dia berdoa, Tuhan bilang kasih. Akhirnya kasih mobil. Pertama. Kedua, minta lagi. Ketiga, di mana hatimu anakku katanya. Ya Tuhan, di Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya bilang maksudnya Tuhan, kalau hatimu pada harta yang paling besar adalah aku, di situ hatimu berada. Maksudnya, saya kan pura-pura gak ngerti gitu ya. Padahal udah ngerti saudara, kadang-kadang manusia begitu kan. Harta kita apa? Uang, rumah, tabungan. Kalau kita bilang harta kita Yesus, hati kita di Yesus. Berarti kalau Tuhan minta, kasih gak? Berani gak sih dompetnya? Ayo taruh sini semua. Tabungannya. Itulah makanya Tuhan bilang kalau kita, harta kita adalah harta dunia yang kita pikirin duit. Hati kita di duit. Kita lupa sama Tuhan. Kita gak akan urusan sama Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau hati kita sama Yesus, itu adalah harta yang terbesar. Kita akan memberikan segalanya apa yang dia minta. Seperti tadi pagi saya katakan Abraham. Dia berani berikan anaknya karena dia punya hati bersama Yesus. Karena dia tahu harta yang paling besar adalah Yesus. Abraham kaya loh, bukan gak kaya loh. Sampai akhirnya rumah satu-satu Tuhan minta. Kami berikan dengan rela walaupun anak saya nangis. Mami, why? Kami sekarang tinggal di rumah lebih kecil. Padahal dulu kami punya 3 rumah. Satu rumahnya yang kami tinggalin adalah yang ada kolam renangnya di hills, saudara. Di atas gunung lihat kota dengan lampu-lampunya. Kalau menghadap ke utaranya saya bisa ngelihat gunung salju. Wah, kalau winter. Kalau ngelihat itu kan seneng ya? Mau lepas nggak? Mau lepas nggak? Saudara tahu? Yang 2 kami sewa-sewakan untuk kehidupan kami karena kami tahu kami udah berkomitmen untuk jadi hamba Tuhan. Kami tidak mengandalkan keuangan dari gereja, tapi kami punya bisnis dengan sewa-sewain rumah saudara. Tiba-tiba Tuhan minta bisnis itu. Lah, dengan apa? Ternyata harus bergantung penuh sama Tuhan. Suami saya pelatih di Amerika dengan bayaran 1 jam $100, sekarang $250 per jam loh. Dan dia melatih Olimpik tim. Gak kekurangan saudara.
Tapi maunya Tuhan masuk dalam rencananya. Itu gak enak. Gak enak banget, sakit kalau dipikir. Tapi itu yang Tuhan mau. Saya gak menceritakan tentang kekayaan saya ya, enggak ya. Saudara jangan salah pikir. Bagaimana kita mau berkorban dengan hal yang besar. Yang menurut manusia. Gila lu, bego lu, ngapain? Lihat tuh. Cuma begitu-gitu aja gereja, dihianatin, habis gak suka pergi. Gak suka pergi. Betul? Di sini gak ada ya. Di sini orang baik-baik semua, amin. Amin dong. Sampai satu kali Tuhan bilang, kamu tinggal di tempat yang baik. Rumahku terbengkalai. Saya bilang, saya mau jadi orang pemenang. Menjadi umat yang menang terus. Enggak kalah, begitu kalah teot. Udah deh, males deh, tinggalin Tuhan aja deh. Namanya berkemenangan adalah dia menang, jatuhnya sedikit, menang lagi, jatuhnya kalah sedikit, menang lagi. Itu namanya berkemenangan. Nggak pernah nyerah dengan apapun keadaan yang kita hadapi. Amin. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, kita bahagia kok. Saya bertemu saudara bahagia, puji Tuhan. Saya bersyukur suami saya dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan pelayanan maksudnya ya saudara ya. Pada bengong semua, Dipanggil Tuhan pelayanan belum selesai saudara. Makanya jangan tegang, bilang sebelah kiri, jangan tegang lo baru kesaksian sedikit. Jadi dipanggil Tuhan kenapa? Karena dulu tuannya suami saya itu adalah uang. Apa-apa, bisa dibayar. Udah bayar aja. Mau apa? Beli aja. Jadi apa-apa diukur dengan uang. Sampai pada saat persembahan lewat. Masih ingat Pak Ogah yang $100, 100 perak merah. Itu dia pelintir. Saya pikir ngapain begitu kotak persembahannya lewat. Dia cemplungin. Saya kira mereka, buset deh. Ini masih pacaran saudara. Gila, calon laki gue, calon suami. Pelit banget. Thomas kan dapat miliar dapat kasih serat cepet. Saya bilang, nggak jadi kawin deh gitu kan kalau otaknya ya. Saya udah agak lama-lama saya bilang gini, kasih Tuhan yang bagus dong. Jangan yang itu pelintir-pelintiran. Pantesan saudara kalau dia mau ke gereja saat waktu kami belum menikah ya. Masih pacaran, saya ajak ke gereja dia tidur saudara. Waduh dia ngorok paling kenceng. Sampai pendetanya ngeliatin siapa yang ngorok. Karena dulu kami ke gereja yang nggak ada band, nggak ada apa-apanya dan lantainya lantai lah. Tegel, apa sih? Tegel ya. Jadi kalau uang jatuh aja klining kedengeran. Jalan aja dakduk gitu kedengeran. Lah ngorok saudara. Duduk paling depan pula bapak saya majelis. Lagi enak-enak tiba-tiba. Nah itu, jadi waktu saya bawa ke gereja yang, saya cari yang ada bandnya lah gitu, yang rame. Ratu Plaza. Waktu di Ratu Plaza, kami parkir, mau naik ke atas, kan deket lobi. Dia bilang, tunggu. Dia keluar dulu, cari abang-abang asongan. Dia tukar tuh 10.000. Dia tukar dengan ratusan yang banyak sama 500-an. Saya pikir, ngapain nih orangnya, udah telat. Udah tunggu dulu. Saya pikir mau beli apa? Mau beli permen? Enggak, cuma tukar bang. Yang lucunya dia tukar 10.000, 5.000-nya dia kasih abangnya. Itu yang 100, 500 ribu dia pegang. Waktu sampai di gereja dia pelintir yang 100 perak. Dimasukin baru saya bilang, abang asongan lo kasih 5.000. Ini Tuhan dikasih 100 perak. Tapi sekarang Pak puji Tuhan tangkap kalau enggak waduh. Saudara kebayang bagaimana suami saya dulu, dia udah bersaksi di mana-mana dulu bagaimana dia pelitnya sama Tuhan dan gak mau berkorbannya sama Tuhan. Ngapain tuh ngasih mobil? Tuhan minta, kalau Tuhan ngomong sama kamu, ngomong juga sama gue. Gitu. Ternyata begitu dia taat, apapun dia kasih saudara. Dia bilang hartaku Yesus. Waktu kami baru masuk di rumah yang baru, yang saya bilang di atas gunung itu tahun 2003, dia udah ngomong gini. Seminggu kemudian dia berdoa, dia suka berdoa malam. Mam, jangan kaget ya, rumah ini suatu saat disuruh nikmatin tapi Tuhan minta.
Pak, yang bener aja dong, baru seminggu ngerasain. Jangan ngomong sekarang napa gitu kan. Tapi benar 11 tahun kemudian memang Tuhan bukan waktunya saat itu. Tapi kami diizinkan untuk menikmati, saya bersyukur saudara. Yang maksud saya adalah bagaimana kita lepas dari keterikatan dunia ini, yaitu apa? Harta, duit semuanya. Semua segala sesuatu, lihat deh. Begitu beras naik, demo. Ya kan? Sekarang barang-barang naik. Ikut demo ibu-ibu. Ngomel-ngomel. Beras sekarang naik. Telur sekarang naik. Amerika sempat telur cuma 12 biji harganya $10. Itu berapa tuh? 15.000, 150.000. Cuma 12 biji. Ayo hitung berapa satunya? Itu udah pada ngomel. Biasanya cuma $6, $7. Sekarang $10. Ngomel. Saya bilang, ya Indonesia naik berapa perak doang. Di Amerika mahal loh saudara, apa-apa mahal. Nah sekarang ini lagi banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Bagaimana kita harus lepas dari semuanya itu, tidak terikat dengan dunia ini, sehingga kita hanya mandang Yesus saja. Amin. Pada saat kita memandang Yesus, engkau mau lepas dari ikatan kekurangan, akan berkelimpahan, ada amin. Engkau akan diberikan bukan lagi berkecukupan, tapi berkelimpahan. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Amin. Ya kita buka ya saudara, lihat. Nih. Jadi jangan pernah kita punya mental budak yang minta. Mental Tuhan saudara yang jadi bos, bayar walaupun gak punya duit. Tuhan sediakan. Saya punya cerita. Ya, satu orang pengusaha sukses sekarang. Dulunya dia adalah tukang asongan air. Itu kami kenal banget. Keluarganya kami kenal banget. Dulu dia, bapaknya tuh tukang jual air di Tanjung Priok. Tapi dia punya hati melayani. Setiap ada yang susah, orang minjem duit tetangganya sama dia kasih. Sampai kadang-kadang dia sendiri pun ngutang belum bayar. Tapi karena ada orang mau pinjam atau mau dia kasih saudara. Sekarang pengusaha sukses yang luar biasa dan anak cucunya nggak kekurangan saudara. Itu pemeliharaan Tuhan. Nah kita jadi anak Tuhan jangan pelit-pelit apalagi sama Tuhan. Aduh bertobat. Waktu Pak Rudi ngasih 100 perak akhirnya dia ditipu sama temannya. Beneran. Itu tahun 98. Waktu pas lagi krisis ekonomi 97 tapi kenanya dampaknya dahsyat pada saat 98. Karena minjemnya US. Dia utang ke bank, pakai rumah kami jaminannya. Lah kok bisa? Karena teman percaya. Rumah kami hampir disita saudara. Karena apa? Karena kita orientasinya uang. Makanya saya bilang, apa yang kamu tabur 100 perak, kamu tuai. Waktu Tuhan ambil semuanya nangis saudara. Bagaimana kita bisa berkelimpahan? Menabur, menanam. Sekalipun ingat janda 2 peser, dia punya cuma 2 peser. Tapi dia berikan semua kekayaannya untuk Tuhan. Tuhan gak lihat seberapa banyak kamu kasih, seberapa besar kamu kasih, seberapa kecil kamu kasih. Tapi pada saat engkau mengasihi Tuhan dan kasih dengan segenap hatimu, benih itu akan berbuah bahkan 100 kali ganda. Amin. Amin. Kita umat berkemenangan, amin, beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Kita buka 2 Korintus 2 ya. Kalau saudara dengar kesaksian saya banyak sekali saudara. Di mana kami pernah mengalami gak punya duit saudara. Waktu ditipu habis dan kena krisis moneter pada tahun 98-99. Punya rumah, punya mobil, gak punya duit sepeser pun. Rumah kami udah hampir disita. Yang kami punya cuma lutut berdoa untuk para Tuhan. Minta ampun salah dosa. Minta ampun kalau kita orientasinya duit. Itu dulu kami. Cari cuan. Buka bisnis di sini. Cuan. Nggak ada puasnya di manusia. Benar? Boleh saudara. Jangan kita berfokus pada duit. Begitu Tuhan kasih rata, habis saudara. Tapi benar. Untuk kasih susu anak saya yang nomor 2 itu nggak bisa. Tahun 98. Begitu krisis moneter. Dolar dari berapa tuh? Sampai 17.000 saat itu kan. Itu utang kami, itu utang orang itu kami bayar. Tabungan US, tabungan rupiah habis.
mobil, habis, semuanya habis. Karena dia bilang, oh nanti ya bayarnya. Dia kasih cek kosong untuk balikin duit. Akhirnya karena nama rumah itu nama saya, otomatis saya yang bertanggung jawab. Saya bilang, Tuhan gak bisa begini Tuhan. Nangis. Anak saya nomor 2, itu punya susu yang susah lagi. Klaim saat itu. Krisis moneter, klaim itu dari Malaysia. Gak masuklah di sini. Karena krisis moneter, orang gak akan bisa beli itu klaim. Tambah melambung tinggi. Pembantu saya, setengah tahun gak dibayar. Saya bilang, saya minta maaf ya. Keadaan kami begini. Pembantu itu luar biasa Tuhan. Buat pembantu supir kami. Bisa ngerti tuh gak dibayar 6 bulan. Gak apa-apa Bu. Pekerjaan Tuhan. Saat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara mau tahu, satu malam jam 2 pagi. Orang yang kenal juga enggak. Maksudnya kenalnya biasa-biasa aja. Tapi kami pernah melayani dia, itu pun kami lupa. Dia datang. Pak, saya disuruh Tuhan untuk kasih ini. Kita pikir itu blacknya kayak kongguan, tau kan kongguan? Black kongguan dibungkus dengan koran di dalam plastik. Udah Pak ya, saya mau pulang, ngobrol-ngobrol bentar pulang. Suami istri. Suami saya bilang ini, aduh udah ngantuk deh, taruh aja situ. Saya bilang enggak deh, kan penghargaan dikasih orang kita harus taruh di dalam. Saya taruh di ruang makan. Begitu saya taruh di ruang makan, dalam keadaan lampu sudah mati saudara. Taruh, loh kok dia melewat gitu kan ya. Pecah kayak pecah gitu, kertasnya retak. Terus saya ngintip gini, kok mukanya Pak Harto gitu ya kan. Dulu mah belum ada 100.000, adanya 50.000. Wah saya langsung buru-buru, Papa telepon tuh, dia salah ngasih apa kali gitu. Tuhan kirim orang untuk lunasin sertifikat rumah saya. Jadi saudara jangan takut, kita hidup dalam Tuhan, hidup berkemenangan saudara, amin. Jangan kita bilang, aduh Tuhan balas dendam segala macam, hampir dipenjarain sama suami saya itu orang. Saya bilang sudahlah, ampuni, pasti Tuhan akan kasih ganti. Benar dikirim orang yang kami gak kenal. Berkali-kali saudara. Saat kami juga gak punya uang, saat itu ada pelayanan di Singapura, tiba-tiba orang di desa, bukan desa ya, dulu zaman itu masih dalam pelosok Bekasi sana, yang jalan ganggang rumahnya, ekonominya lebih baik, kami lebih baik daripada dia, bisa disuruh Tuhan untuk memberkati kami, untuk beli tiket pesawat Jakarta Singapura saudara, itu pun kami gak mampu beli, bayangkan. Cuman kami gak mau ngomong ke semua orang, ke orang tua. Kami cuma tinggal di rumah berdoa. Hidup dalam pelayanan. Uang orang kasih pelayanan kita balikin. Kayaknya kita berat untuk terima. Dan zaman dulu saudara. Aduh Tuhan gak layak terima ini. Selalu balikin. Tapi padahal kita butuh saudara. Gak ada duit. Susu itu dikirim orang tiba-tiba. Nit teman saya di Tomang. Nit saya ketemu susu anak kamu. Oh iya, Ci, boleh Ci, berapa harganya? Padahal duit ada nggak? Nggak ada, nggak punya. Saya bilang, aduh Tuhan ini ada nih susunya. Anak saya sampai saya kasih air putih. Nangis terus, nggak minum susu. Dan dia kuat susunya laki-laki. Dia bilang, dapat nih susu kamu. Saya bilang, oh iya, saya beli. Mau berapa? 1 aja, udah mati 1 aja udah mikir. Aduh, gue gadein apa ya? Semua perhiasan saya udah saya gadein saudara untuk tebus semua hutang. Tapi aduh mau kasih apa ya? Terus enggak usah. Gue kirim aja ya, supir gue kirim ke lu. 7 dikasih saudara, bukan 1 lagi. 7 kaleng susu. Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saat kita punya harta hanya Tuhan, satu-satunya harta pada Tuhan dan hati kita pada Tuhan. Tuhan sediakan apa yang kau butuhkan. Amin. Berkemenangan saudara. Ini baru introduction ya. Belum khotbah-khotbahnya 6 jam lagi gitu ya. Ya 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ada yang udah dapat ya. 2 Korintus 2 ayat ke-14. Kita baca bersama 2-3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan apa? Perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara,
Tuhan mau anak-anaknya berkemenangan. Coba bilang kiri kanan. Kamu harus berkemenangan. Kamu harus berkemenangan. Amin. Nah, dewasa ini banyak kemunduran iman, saudara. Kemunduran iman terjadi karena apa? Kenyataan hidup. Benar gak? Kalau kenyataan hidup seringkali bertentangan dengan harapan kita. Sehingga iman kita akhirnya jadi merosot karena kenyataan hidup tidak sama dengan apa yang kita mau. Ya, sehingga pikir aduh bisa gak ya menghadapi ini? Aduh bisa gak ya menghadapi segala macam kayak begini? Kita kalau berkemenangan, mau dia lawannya siapa, gue maju perang. Pokoknya urusan cuma dua kan, kalah atau menang. Bener kan? Sekarang saudara kalau gak maju tetap kalah, gak maju juga tetap kalah. Tapi kalau maju, saudara either menang atau kalah. Kalau gak maju, udah gak kalah, namanya di blacklist lagi. Bener kan? Kalau kita main badminton, ya kebetulan keluarga badminton saudara, anak suami main badminton. Kalau main badminton kalau nggak ada di situ orangnya tapi nggak nongol di lapangan itu bisa di blacklist berapa kali kita nggak menghadapi. Itu namanya udah daftar tapi nggak mau maju. Itu apa ya? Tidak menghargai. Jadinya besok-besok kalau diikut pertandingan dibilang ini nggak pernah hadir nih. Gitu. Naik pesawat aja kan gitu. Kalau orang yang nggak hadir kan di blacklist dan kita kena charge loh. Nah ini saudara, waktu kita menghadapi masalah demi masalah, jangan kita langsung, udah deh, jangan deh, ntar aja lagi deh. Nggak bisa, nggak sanggup saya. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan kalau bertanding aja kita nggak bisa maju. Belum bertanding, udah ciut. Ya Pak ya? Siapa yang begitu? Ya udah deh Tuhan, aduh lawannya berat, udah deh biarin aja deh, gak apa-apa deh. Aduh persoalannya kayak gini, udah deh biarin aja deh. Suami saya dibawa wewe gombel, aduh udah deh biarin aja deh Tuhan. Ih, istri saya tuh selingkuh sama teman kantornya, udah deh Tuhan biarin aja. Ih, Tuhan bilang apa? Apa yang bersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Saudara separuh daripada suami, separuh daripada istri. Perjuangkan, perangi. Amin. Bagaimana kita bisa merasakan kemenangan kalau kita sendiri tidak berperang? Ya, jadi jangan takut, apapun bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya, kita lihat, Tuhan memang menjanjikan apapun, dilihat nih, selalu membawa kami ke dalam kemenangan. Ya, memang saat ini kita hidup mungkin dalam keadaan persoalan, tetapi ingat, penyertaan dan kemenangan bagi orang yang beriman itu sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Oh kalau masih aminnya amin. Saya tuh udah semangat-semangat loh saudara. Saudara hargain dikit kenapa? Udah semangat-semangat. Amin. Ini saya udah 2 kali khotbah saudara. Semangat, amin. Nah baca nih. Selalu tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Apa dikatakan? Selalu. Kata selalu membawa kami di jalan kemenangan. Berarti ini berbicara tentang kepastian. Karena kalau selalu berarti bukan sekali, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Benar gak? Berkali-kali dia bawa saudara dan saya di jalan kemenangan. Kalau saudaranya yang mundur, yang salah siapa? Hello? Jadi jangan salahin Tuhan. Tuhan kok gak buka jalan? Itu kok saya diputusin sama pacar? Tuhan itu jodoh saya Tuhan. Bukannya Tuhan yang salah. Kamu yang salah milih pacar. Itu bukan jodohmu. Nangis-nangis minta sama anak Pak Lurah yang namanya si Ani. Ada nama Ani. Cari jodoh. Tuhan pokoknya itu. Saya mau itu jodoh saya. Sama si Ali gitu, sama siapa kayak Udin. Tuhan bilang bukan sama Udin, sama Tom Cruise. Tuhan kasih yang lebih baik. Kita ngotot sama itu. Sehingga banyak orang menyalahkan Tuhan. Satu kali di Amerika, Pak Gunawan, Bunita saya ini sudah berdoa puasa, pelayanan singer. Kok Tuhan gak jawab doa saya ya? Saya doain teman saya, dia dijawab. Akhirnya dia bilang, kan waktu itu kenapa dia ngomong begitu? Karena kami telepon,
si A gitu ya. A kenapa nggak datang lagi? Padahal dia sering banget doa malam. Dia nggak pernah datang. Kemana kamu gitu kan? Kita suka ngecek kalau 2 minggu nggak datang. Ah gimana keadaan? Akhirnya dia buka. Saya kecewa sama Tuhan. Saya kecewa Pak Rudi. Saya kecewa Bonita. Kenapa kecewa? Saya doain orang sembuh. Saya doa sendiri. Penyakit saya nggak sembuh. Ya, lu Tuhan apa siapa gitu ya? Saya udah nggak mau lagi berdoa malam. Akhirnya saudara, dia pikir dengan dia melayani, dengan dia jadi singer, dia jadi song leader, dia pikir dia kuasanya hebat dari Tuhan kali ya. Dia bisa menentukan ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh gitu. Gak bisa saudara. Dia sudah berpikir bahwa dia adalah yang super power. Kalau kita pikir kita yang lebih berkuasa dari Tuhan, kita akan mengalami kekecewaan saudara. Kalau dalam pelayanan kita bilang, oh itu karena saya, oh itu karena saya dia sembuh, oh itu kan gereja itu terbangun karena saya, oh itu dia bertobat karena saya. Saudara tunggu tanggal mainnya. Begitu engkau mempunyai persoalan, engkau yang akan mundur dengan teratur. Karena apa? Engkau mengandalkan kekuatanmu. Dan engkau membanggakan bahwa itu daripadamu. Makanya berapa banyak orang imannya mundur, ciut, dan meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak hidup dalam penyertaan Tuhan. Dia tidak hidup dalam jalan kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Hidup berkemenangan. Itu adalah satu janji yang pasti. Karena dia bawa kita selalu dan selalu. Nah kemenangan ini gak akan terjadi kalau tidak melalui proses. Prosesnya seperti apa saudara? Yang saya katakan tadi. Proses yang salah satu adalah pergumulan. Ya, siapa yang gak punya pergumulan di sini? Angkat tangan. Semua orang pasti punya pergumulan. Nah, orang percaya, kita tahu bahwa dunia ini bukan tempatnya kita. Saya udah bilang kepada teman-teman, pasti ada pergumulan dan persoalan. Karena iblis yang menguasai tempat ini. Jadi terang dan gelap tidak bisa menjadi satu. Makanya visi Tuhan selalu diganggu oleh iblis. Tuhan mau engkau ke kanan, iblis mau engkau ke kiri. Makanya selalu ada persoalan, ada tantangan. Karena emang dunia ini sudah diberikan kepada kekuasaan iblis. Kita ini utusan-utusan Kristus, duta-duta besarnya Tuhan. Jadi jangan pernah kalah. Duta besar ada yang pernah kalah enggak? Enggak, dia selalu pulang bawa kemenangan. Oh, saya sudah mau melaporkan presiden, lapor. Saya mengenalkan bangsa Indonesia punya kebudayaan Bali, Sumatera, wah segala macam kerjaannya. Kerjaannya ngapain? Dubesnya promosiin negara asalnya, betul? Lah saudara dan saya dubesnya siapa? Kerajaan Allah. Promosiin siapa? Presiden, partai gue hebat. Hah? Gitu? Promosiin kerajaan Allah lebih hebat daripada partai yang merah, biru, hijau, kuning. Itu yang hebat gitu. Saudara, berapa banyak yang orang lebih mengidolakan seseorang, presiden kayak gubernurnya. Kalau udah ngomongin soal nyenggol idolanya, terus kita bilang itu nggak benar. Pasti dia kayak cacing kepanasan. Enggak, gini gitu. Ada yang begitu di sini? Hale? Kalau udah ngomongin soal ini politik, ngomong yang tentang ini, ini nggak bisa segala macam. Kenapa kita sama Tuhan nggak bisa begitu? Waktu orang bilang, Tuhan kamu 3 ya? Enggak, jelaskan. Itu tugas kita. Waktu dubes Indonesia ada di Amerika, tugasnya apa? Waktu dibilang, Indonesia banyak pencuri ya? Enggak, aman. Kalau enggak ada yang mau datang ke Indonesia, bener kan? Mesti kita bilang bahwa kerajaan Allah tuh ini loh, kerajaan Allah tuh ini, rajanya luar biasa loh, namanya Yesus, dia bisa menyembuhkan, dia ini, dia itu. Betul? Nah, kadang-kadang kita kalah dengan tantangan yang ada, pergumulan yang ada. Sebagai orang Kristen, kita harus memenangkan banyak jiwa, jangan terlena dengan dunia ini. Amin. Karena kita udah di dunia, gak mau pulang lagi ke surga, begitu mati takut. Padahal Tuhan bilang apa? Mati adalah keuntungan. Hidup melayani Kristus. Hidup adalah Kristus. Hidup melayani Tuhan. Kalau namanya hidup adalah Kristus berarti kita hidup melayani Tuhan. Jadi pergumulan, apapun masalah hidup, gak akan mempan dalam hidup kita. Amin.
Baru persoalan gitu. Tuhanku lebih hebat, aku bisa melakukan perkara-perkara besar bersama Kristus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita, saudara. Saudara, kita harus menang dengan masalah hidup. Masalah rumah tangga apapun, itu kecil di mata Tuhan. Asal kita percaya dan bersandar pada Tuhan. Kedua, pergumulan dalam apa? Pergumulan dalam dosa. Kebanyakan orang susah lepas dalam pergumulan dosa. Pergumulan rumah tangga, pergumulan hidup mungkin saudara bisa lepas seperti saya dulu. Pergumulan hidup, keuangan dan apapun bisa lepas. Tapi pergumulan dosa terkadang orang struggle, saudara. Kita buka Ibrani yuk. Ibrani. Ya. Kita buka di Ibrani 12. Ibrani 12 ayat ke-1 sampai ke-4. Judulnya apa? Nasihat supaya bertekun dalam iman. Baca keras-keras ya. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai. Nih lihat. Saudara harus menang dalam pergumulan dengan dosa, saudara. Dikatakan ini apa? Pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus pada saat dia menghadapi pergumulan, ya bukan dosa loh. Dia sampai mencucurkan darah, keringatnya jadi darah. Berarti itu udah susah banget, saudara. Saudara belum. Dosa bisa hilang, amin. Bisa saudara tinggalkan, amin. Dosa berzina bisa? Enggak ada di sini ya. Amin. Bisa hilang? Bisa, asal saudara mau. Dosa pornografi, banyak orang nggak ada yang lihat. Istri nggak lihat, cuma ada komputer sama saya. Tapi lihat, Tuhan yang tahu. Dosa berjudi, itu dosa. Jangan dipikir pelit bukan dosa loh. Pelit dosa. Ingat Pak Rudi bilang ada ayatnya benar kan? Pelit itu sama disamakan dengan penyembahan berhala. Kikir mirip-mirip pelit kan? Pelit masih mending. Kalau kikir benar-benar nggak mau keluar duit kalau itu. Kalau pelit masih mending. Dia pelit kelihatannya cuma seencerit. Kalau kikir tuh benar-benar nggak mau keluar duit. Itu kikir. Jangan dipikir kikir bukan dosa loh, dosa. Ya, nanti saya kasih ayatnya. Tapi saya lagi membahas ini ya, saudara. Jadi dibilang karena kita ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, jadi hati-hati dalam berbuat dosa. Banyak saksi yang mengelilingi saudara. Ya, marilah kita menanggalkan beban yang begitu merintangi, dosa yang begitu merintangi, dibilang, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib. Saudara, dosa itu menjauhkan manusia dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Kita buka. Ya. Jadi saudara saat ini kalau masih suka-suka dengan perempuan-perempuan bahenol, berhenti saudara, tutup mata saudara, kuduskan Tuhan darah Yesus. Ada cerita lucu ya, pemain keyboard kami di Amerika, kita waktu itu suka ada outing ya, outing tuh istilahnya anak-anak muda pergi jalan sama-sama ke pantai, ke park gitu ya, ke taman untuk sharing-sharing. Terus kadang-kadang mereka minum sama-sama di coffee shop gitu. Satu kali mereka ke pantai. Ini pemuda ini baru datang dari Indonesia pemain keyboard. Waktu dia jalan di pantai di Amerika kan, pada nggak bisa beli baju, saudara. Pada nggak bisa beli baju, saya bingung. Saudara mungkin kalau di sini kelebihan baju, bener kan? Bajunya kelebihan di sini, kasih kayak di sana ya. Itu kalau di pantai tuh berjejer gitu kan ya. Saya heran juga anak muda kalau outing kenapa ke pantai gitu kan. Jadi ini ada cerita lucu, teman-temannya cerita. Bu katanya, itu, saya nggak mau sebutin namanya ya. Itu si A katanya, ke pantai. Dia pas ngeliat, darah Yesus. Tapi dilihatin, darah Yesus. Dia begini tapi dia ngintip katanya. Dia bilang, terus anak-anak bilang, lo sama aja bohong, lo ngeliat juga kan katanya.
darah Yesus, darah Yesus. Tapi kelihatannya kayaknya sopan banget dia tutup matanya, tapi matanya ngelirik ke sana. Jadi sepanjang jalan kita di sini lagi sharing, dia jalan-jalan darah Yesus, tapi ngintip-ngintip begini saudara. Ampun, itu sama aja bohong, tidak bisa lepas daripada seperti itu. Mungkin itu yang kelihatan. Paling gampang kan yang kelihatan handphone, betul? Berapa banyak orang scroll? Saya aja lagi scroll ngeliat, tiba-tiba, wih bahenol amat ini orang, kok bisa nongol di tempat saya? Itu tanpa sadar kita sedang dibawa kepada dosa oleh si iblis. Dengan cara apa? Menikmati. Bapak-bapak hati-hati ya. Ibu-ibu juga hati-hati. Mata kita juga harus disekolahin. Kalau ngelihat, weh shopping mantap, habisin duit suami. Hayo siap grab gitu ya. Ibu-ibu matanya tuh bahayanya kalau di shopping center. Nah itu ibu-ibu bahayanya. Kalau bapak-bapak kalau scrolling. Ada seseorang ya, enggak laki enggak perempuan, ini menimpa zaman sekarang. Kasihan masih muda, tapi keterikatan dengan pornografinya luar biasa sudah. Enggak bisa lepas. Kita sampai konselingin bilang, kamu bisa. Nggak bisa Bonita, saya menikmati. Mata nggak lo? Gimana? Kamu konseling mau lepasin, mau didoain, kamu sendiri masih menikmati. Ya udah jangan datang sama saya, capek-capekin aja gitu kan. Cuma saya nggak kayak gitu, saudara, saya bercanda. Ya udah kalau kamu nggak bisa, kamu berdoa sendiri, minta Tuhan lepasin. Baru setelah itu kamu datang sama saya. Percuma didoain, dia masih menikmati, dia bilang. Ya, ada yang keterikatan judi. Suami saya dulu tukang judi. Bisa lepas saudara, asal kita mau. Dia itu member, kalau di Amerika tuh Las Vegas, tapi dia tuh membernya di Marco Polo. Sudah tahu itu di mana? Di London. Dia punya kartu khusus yang kalau datang ke tempat judi itu bukan nggak bisa pakai baju biasa, harus pakai suit, jas, pakainya sepatu yang bagus. Saya bilang, saya nggak tahu kalau dia suka judi. Emang dia sebelum teman-temannya juga suka begitu karena duitnya dia gampang dapatnya kan. Umur 17 dia udah dapat duit dengan mudahnya. Tepok sekali nepok 10.000 US dollar, nepok 5.000, ya kan? Gampang. Jadi dia gampang juga mengeluarkannya. Teman-temannya hanya untuk bercanda-bercandaan. Akhirnya masuklah dia terjerat. Suatu kali kredit karena saya lihat, wih ini dipakai kemana 10.000, 20.000, wait a minute. Mendingan buat Tuhan cepet loh, 20.000 US dollar keluar begitu aja. Tapi Tuhan bisa merubah asal kita mau. Amin. Dia mau lepas, dia mau bebas, akhirnya dia berkemenangan saudara. Dia menjadi saksi buat orang yang suka judi. Dia menjadi saksi buat orang yang pelit, yang minta ampun. Akhirnya menjadi orang yang murah hati. Saudara bisa. Pergumulan dengan dosa kita harus lepas saudara. Harus menang dengan dosa. Kita baca ayat 59, Yesaya 59, ayat 1. Ya, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Baca ayat kedua, dengarkan baik-baik dan garis bawahi. Tetapi yang merupakan pemisah antara siapa? Kamu dan Allahmu ialah apa? Kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri. Makanya gak didengar doanya, makanya engkau teriak-teriak gak dijawab. Kenapa? Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengarkan adalah apa? Dosanya. Berapa banyak, jangan dipikir hamba Tuhan juga gak seneng yang kayak gitu saudara. Banyak hamba Tuhan di Amerika juga jatuhnya karena apa? Perselingkuhan. Ada hamba Tuhan yang masih berkhotbah, udah punya anak sama istri kedua. Halo, dunia ini sedang mau kemana? Jangan cuma kita predikat hamba Tuhan, tapi kita tidak menjadi berkat buat orang. Menyembunyikan apa? Kemarin saya lihat di Amerika, yang di Surabaya apa? Sama pemain keyboardnya yang umur 14 tahun. Siapa tuh yang di penjara waktu itu? Ada hamba Tuhan.
Masuk ini loh, saya ngeliatnya dari YouTube saudara. Pelayanan sama-sama, ini anak dijemput terus, nggak taunya. Begitu anaknya dewasa baru dia ngomong. Di Amerika ada satu gereja, sekarang orangnya udah pindah pulang ke Indonesia. Dan herannya, sama sinode dibukakan lagi gereja di Australia. Di Amerika kalau dia pulang Amerika dia masuk penjara saudara. Pedofil. Dia main dengan pemain keyboard juga. Dari umur 10 tahun anak sekolah minggu dia udah karena suami istri ini hamba Tuhan nggak punya anak. Ternyata anaknya begitu besar ngomong, "Mami, orang ini pendeta ini waktu kecil gini-gini." Begitu dia udah dewasa 17-18 tahun, dia takut untuk ngomong. Tapi akhirnya dia ngomong juga. Begitu dia udah tahu dia lebih dewasa pikirannya, dia akhirnya kasih tahu. Waktu dituntut udah masuk pengadilan. Ya kita hamba-hamba Tuhan ya doakan saja ya, mendoakan. Akhirnya dia langsung disuruh sama sinode bilang pulang aja, pulang. Kalau saya jadi ketua sinodenya, kamu hadapin apa yang kamu lakukan. Karena apa? Pada saat dia dilindungi, dia akan merasa bahwa itu perbuatan benar. Dia berbuat harus berani bertanggung jawab. Saudara berbuat harus berani bertanggung jawab. Jangan berbuat terus pura-pura nggak tahu. Banyak saudara. Banyak. Jangan dipikir kalau di mimbar udah fine-fine aja. Kita juga masih bergumul. Doakan hamba-hamba Tuhan yang di atas mimbar. Berapa banyak yang jadi song leader singer masih suka perempuan dan perempuan, laki sama laki. Di Indonesia juga banyak saudara. Di Amerika juga ada. Apa yang mau diajarkan? Sorry ya, saya agak keras. Karena ini adalah visi kita adalah jemaat berkemenangan. Menang dari dosa. Lepas dari dosa. Amin. Jangan biarkan dosa itu mengerayap di dalam keluargamu. Tuhan bilang apa? Makanya Tuhan tidak mendengar. Dia menyembunyikan dirinya karena segala kejahatan dan dosamu. Bagaimana kita bisa menang? Kita harus berani menghadap tahta hadirat Tuhan untuk mengaku kepada Tuhan. Tuhan, bersihkan aku. Murnikan aku. Cleanse my sins, Lord. Sebutin. Enggak usah malu, masuk kamarmu sendirian dengan Tuhan. Tuhan, aku berbuat ini, aku berbuat ini. Ampuni saya, ampuni saya. Saya mau jadi kudus, mau jadi suci. Enggak heran Tuhan bilang apa? Banyak yang dipanggil, tetapi apa? Sedikit yang dipilih. Kenapa? Banyak orang Kristen di sini, banyak orang Kristen di seluruh dunia. Tetapi Tuhan memilih orang yang betul-betul sungguh hidup dalam Tuhan. Amin. Jangan kita bangga dengan gereja yang besar, rumah yang besar, apa segala yang besar-besar. Oh kalau udah besar, pasti pendetanya benar. Saudara cek and recheck apa yang terjadi dengan pendeta itu. Lihat keluarganya. Itu akan transfer kepada jemaat yang mendengarkannya. Saya nggak bilang, oh itu orang berdosa. Enggak, saya cuma mau ngomong bahwa jangan mengidolakan manusia. Karena mereka semua, sekalipun hamba Tuhan, sekalipun saya, ini manusia. Masih ada pergumulan dan kelakuan di dunia ini. Kita nggak bisa sempurna kalau bukan karena Tuhan. Amin. Makanya kita hanya terpaut pada Yesus. Sehingga kita mengalami kemenangan. Haleluya. Dikit lagi ya saudara. Menang dari dosa, harus menang. Coba kita katakan sama-sama, kita harus menang dari dosa. Ya, harus menang dari daging kita. Kita buka Roma. Bagaimana kita bisa lepas dari pergumulan dosa. Kita baca di Roma ya. Roma 8, ayat ke-13. Ayat ke-13. Dikatakan apa? Sebab jika kamu hidup apa? Menurut daging, kamu akan apa? Mati. Kata Tuhan. Tetapi
Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Siapa yang mau hidup pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Amin. Hidup menurut roh sehingga mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya saudara, ini jawaban bagaimana kita bisa lepas dari pergumulan dosa. Jawabannya adalah lepaskan kedaginganmu. Jangan hidup menurut daging, tapi jalan bersama dengan roh. Karena roh itu yang akan memampukan saudara, memampukan saya, memampukan kamu untuk melakukan kehendak Bapa. Membersihkan seluruh dosa kita. Amin. Kedua, dikitnya orang Jawa kan agak-agak kesini dikit gitu ya. Karena suami saya Jawa ya jadi ikut. Bentarnya tuh bisa besok gitu ya saudara ya. Nah kedua tadi kemenangan melalui pergumulan. Nah sekarang kemenangan melalui pencobaan. Yakobus 1 kita buka saudara. Yakobus 1. Ya. Mungkin saudara nggak enak dengar khotbah saya saat ini ya. Saya kalau khotbah terus terang saudara. Karena saya nggak mau. Cuma mau ninak bobokan jemaat. Oh Tuhan baik. Kamu dosa. Nggak apa-apa. Nanti Tuhan pulihkan. Tuhan ampuni. Besok buat dosa lagi. Nggak apa-apa. Judi aja dikit-dikit. Nggak apa-apa. Main perempuan. Nggak apa-apa. Di Miracle Center USA Indonesia. Nggak boleh ada yang seperti itu. Amin. Amin. Haleluya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku. Anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lucu ya nih ayat. Benar gak? Masuk akal gak? Saudara-saudaraku, anggaplah disuruh ngapain? Waktu engkau jatuh dalam pencobaan disuruh apa sama Alkitab? Coba yang kencang. Waktu engkau jatuh dalam pencobaan disuruh ngapain? Bahagia, jangan nangis, jangan sedih saudara. Bahagia, haleluya, aku punya masalah. Haleluya, aku menghadapi tantangan hidup. Berarti aku harus menguatkan imanku untuk melabrak semuanya itu. Sehingga aku muncul sebagai pemenang. Gitu saudara, amin. Alkitab luar biasa nih. Waktu saya baca sama saudara, lucu ya nih. Disuruh bahagia. Kebanyakan orang pada saat menghadapi pencobaan, dia nangis. Dia meronta-ronta. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, pencobaan menunjukkan bahwa penganiayaan, kesulitan yang datang dari dunia atau dari iblis itu harus dihadapi, saudara. Nggak bisa menghindar. Orang Kristen sudah harus menghadapi. Sedikit lagi ya. 5, Matius 5. Kita buka ya. Kali ini kita buka banyak ayat. Matius 5. Lihat. Ayat 11. Ayat 11 adalah di sana. Matius 5. Dikatakan apa? Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya, dan kamu difitnah segala yang jahat. Ayat ke-12-nya. Nah, jadi pada saat kita dianiaya, pada saat kita dicobai, pada saat kita dihina, dijelekin, disuruh ngapain? Bersuka cita dan bergembira. Waktu tadi ayatnya apa? Pada saat menghadapi pencobaan kita harus bahagia. Di sini sukacita dan bergembira. Saudara bisa? Amin. Amin. Nah itulah makanya kita bisa menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Saudara tahu, saya tutup dengan ini ya. Saudara tahu, Presiden Lincoln, itu Presiden Amerika ke-16. Ada yang tahu? Udah zaman baheula saudara. Tahun 1860 dia terpilih menjadi presiden pertama dari Partai Republik. Presiden Lincoln ini unik dan itu terjadi pada Pak Prabowo sekarang. Presiden Lincoln ini unik sekali saudara. Waktu dia untuk jadi presiden itu harus melewati jadi mayor dulu, ya, jadi mayor. Nggak tahu kalau di sini jadi apa dulu ya. Nah, waktu dia mencalonkan jadi mayor 2 kali gagal.
Waktu dia calon jadi wakil presiden, waktu habis dia gagal, dia coba lagi saudara. Jadi wakil presiden. Waktu dia jadi wakil presiden, gagal saudara. Tapi dia gak nyerah. Dia tahu pergumulannya dia. Bahwa dia harus menang lawan pencobaan pergumulan yang ada. Saya mau tarik pelajaran dari ini saudara, untuk membagikan pada saudara. Jangan kita nyerah dengan persoalan pergumulan yang ada. Lihat Presiden Lincoln, akhirnya tahun 1860 dia terpilih menjadi presiden ke-16 Amerika. Gak pernah menyerah. Amin. Saudara mungkin punya pergumulan dalam hidup, keuangan dan segala macam. Atau saudara punya pergumulan dengan dosa saudara. Jangan pernah menyerah. Tuhan saya gak bisa lepas, saya gak bisa. Bisa. Katakan bisa, aku harus lepas, aku harus bebas, aku harus menang. Aku adalah umat pemenang, lebih daripada pemenang. Amin. Jadi ambil sarinya saudara, bahwa segala sesuatu dapat kita lakukan bersama Yesus yang melakukan segala perkara. Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara. Glory bagi nama Yesus. Kita harus menang dalam pergumulan hidup, dan kita juga harus menang dalam pergumulan kita melawan dosa. Ya, kita naikkan pujian. Kitalah umat pemenang. Cek. Kita umat pemuji. Lihat kiri kanannya, bilang, kamu pemenang loh. Kamu pemenang. Kamu pemenang. Lebih daripada pemenang. Amin, haleluya. Siap berjoget? 2, 3.